Kejar-kejaran di jalan mewarnai penangkapan juru parkir liar oleh petugas Satpol PP di kawasan Jakarta Barat. Aksi ini menjadi perhatian pengendara yang melintas. Ada yang berhasil kabur, ada juga yang terjaring. Beberapa dari mereka yang ditangkap sempat melakukan perlawanan saat digelandang ke mobil Satpol PP. Dalam operasi gabungan dengan Polri dan Suku Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial, petugas menjaring 38 juru parkir liar yang meresahkan warga. Setelah dilakukan pendataan diri, para paogah dan tunawisma ini dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk diberi pembinaan. Dari Jakarta, Miftah Gadi, iNews melaporkan. Polisi mengungkap motif satu keluarga yang ditemukan tewas dalam rumah kontrakannya di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 2 Januari 2026. Seorang anak ditetapkan sebagai tersangka setelah tega meracuni anggota keluarganya dengan racun tikus dan kapur barus. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan bukti forensik dari penemuan jenazah satu keluarga yang tewas dalam rumah kontrakannya di Jalan Warakas 8, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 2 Januari lalu, polisi menetapkan anak ketiga korban sebagai tersangka. Tersangka Abdullah Sauki Jamaluddin yang berusia 22 tahun tega melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu, kakak, dan adik kandungnya. Tersangka menggunakan racun tikus dan kapur barus untuk melancarkan aksinya. Racun itu dimasukkan dalam panci teh, rebusan teh, kemudian direbus. Setelah itu menjelang beberapa lama setelah para korban itu tidur ya, atau tidak sadarkan diri, kemudian teh itu dimasukkan dalam muk. Kemudian teh tersebut yang sudah mengandung racun itu disuapkan menggunakan sendok ke mulut para korban. Pembunuhan berencana ini didasari oleh dendam pribadi. Pelaku merasa diperlakukan berbeda dari saudara lainnya dan kerap dimarahi oleh ibunya. Hingga akhirnya timbul niat melakukan pembunuhan. Pelaku sudah merencanakan dan ini semua hasil dari BAP tersangka. Dan tersangka sudah mengakui. Namun walaupun tersangka mengakui, kami tetap secara scientific investigation tetap melakukan penyidikan terkait dengan zat-zat yang mengakibatkan kematian tersebut. Saya sudah sampaikan tadi bahwa semuanya terkait dan semuanya sudah firm, termasuk kejiwaannya juga normal, sehingga penyidik dengan tegas menyatakan bahwa tersangka inisial S ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pada tanggal 22 Januari 2026 ditemukan 3 orang dalam satu keluarga tewas lemas di dalam rumah kontrakannya di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polemik kematian seorang siswa di sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur terus bergulir. Diduga kematian karena tidak bisa membeli buku dan pena hingga kebijakan uang komite yang belum dilunasi mencapai 1,2 juta rupiah. Terkait hal itu, Bupati Ngada angkat bicara dan menyatakan kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Kematian tragis seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur menjadi teguran bagi pemerintah. Namun masih menjadi polemik penyebab utama kematian korban dari kemiskinan hingga tidak bisa membeli buku dan pena serta pungutan uang komite mencapai 1,2 juta rupiah yang belum bisa dilunasi korban. Dalam keterangan pers yang diselenggarakan Pemda Ngada, turut dihadiri Kepala Sekolah dari siswa korban bunuh diri, Bupati Ngada Raimundus Bena mengakui adanya uang komite berdasarkan kesepakatan para orang tua sebesar 500.000. Namun ada kenaikan tahun ini sebesar 1,2 juta rupiah karena akan berlangsung kegiatan O2SN di sekolah korban.
Bupati mengakui kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Ada kebijakan di tingkat bawahan, ya, kesepakatan antara komite dan sekolah, karena di tahun ini ada kegiatan Bodo SM tingkat kecamatan Jelebu yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Ya. Nah, ini memang sesungguhnya bertabrakan dengan Permendikbud sebenarnya ya. Di sekolah negeri arahan dari Permendikbud itu khusus sekolah negeri penilaian dan bos tidak boleh ada pungutan di tingkat bawah. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan setempat Elwa Tungada menyatakan iuran tersebut bukanlah pungutan namun semacam sumbangan kesepakatan sekolah dan orang tua siswa. Sumbangan yang kesepakatan antara tiga orang tua dan sekolah dan dituang dalam berita acara. Peristiwa ini bukan semata kisah duka satu keluarga, melainkan cermin kegagalan ketika kemiskinan, keterbatasan, dan kesepian emosional dibiarkan tumbuh tanpa penyangga. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Muhammad Yusuf Kala menilai faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi penyebab kasus siswa SD akhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. JK menyebut faktor ekonomi kerap menjadi pemicu persoalan sosial. Sebenarnya kita sudah banyak dibicarakan bahwa di Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi. Karena itu akibat kemiskinan. Ya. Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional secara resmi mengukuhkan Pendeta Billy Kristanto dan Pendeta Stefri Lumintang sebagai guru besar di dalam sidang Senat terbuka yang terselenggara pada Sabtu 31 Januari di Aula John Calvin Reform Millennium Center International, Jakarta. Pengukuhan ini menandai momen penting dalam kehidupan akademik dan spiritual institusi yang menegaskan komitmennya terhadap pengembangan dalam pendidikan teologi, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat. Pendeta Billy Kristanto dan Pendeta Stefri Lumintang memiliki rekam jejak yang panjang dalam bidang keilmuan masing-masing. Karya akademik mereka mencakup bidang-bidang utama, seperti teologi sistematika reformatoris dan teologi misi. Dalam bidangnya masing-masing, keduanya berkontribusi baik pada diskursus ilmiah maupun pembentukan pemimpin masa depan di dalam iman dan pelayanan. Dalam orasinya yang berjudul Masa Depan dan Potensi Teologi Reform, Pendeta Billy Kristanto mengawalinya dengan penekanan terhadap tugas teologi reform yang mengemban panggilan transformatif dengan menjadi teologi budaya transformasional, yakni teologi yang menafsirkan dan membentuk budaya bukan sekedar membela doktrin tradisional secara isolatif. Sementara itu, orasi ilmiah Pendeta Stefri Lumintang mengeksplorasi tema teologia misi John Calvin dan realisasinya pada abad ke-16 serta relevansinya dengan reform Injili abad ke-21 ini. Hal itu didorong karena sejumlah pakar misi modern telah mengkritik Calvin karena dianggap tidak cukup berkontribusi dalam gerakan misi dan bahkan dituduh melemahkannya. Padahal teologi misi John Calvin meletakkan dasar, arah, energi, dan tujuan misi gereja-gereja Protestan, Reform atau Calvinisme sedunia termasuk Indonesia. Setelah pembacaan dan penyerahan SK penetapan guru besar, pengalungan Gordon dilakukan oleh Pendeta Stephen Tong sebagai pendiri dan ketua kehormatan STT RII. Makna pengukuhan ini pertama ya, karena yang lalu saya sudah mendapat SK dari Menteri. Hari ini pengukuhan pertama seperti orasi saya tadi, menyandang guru besar itu satu beban. Beban karena masalah pertanggungjawaban. Kita guru besar yang hanya guru atau hanya membesar-besarkan diri. Tapi di sisi lain juga ini merupakan kepercayaan. Kepercayaan dari Tuhan yang saya imani, tapi juga kepercayaan dari pemerintah, kepercayaan dari lembaga di mana saya mengajar, kepercayaan dari student, mahasiswa, dan kepercayaan dari semua stakeholder pendidikan. Untuk itu apa? Apa yang
Apa yang saya mau beri untuk mereka after this? Apa yang saya akan, kan tidak hanya mencapai, ini kan baru tahap awal. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Karena itu saya tanya kepada Profesor Billy, after this, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita mau berbuat apa untuk bangsa, untuk kemanusiaan, untuk sekolah kita? Seperti itu makna. Ya, untuk kita jadi lebih serius, seperti pemerintah mau lebih serius ya. Jadi kita diberikan satu kualifikasi yang sangat masuk akal gitu untuk kita ya, satu tanggung jawab yang lebih besar, bisa lebih jadi berkat bukan cuma untuk orang Kristen tapi juga untuk bangsa Indonesia, untuk masyarakat, untuk kota Jakarta dan beyond lebih dari itu. Kepingin mendorong juga mahasiswa ya, jadi mereka di dalam akademia itu bagaimana tetap ada kaitan dengan problem yang ada di dalam masyarakat, yang di dalam gereja, di dalam agama dan sebagainya. Jadi bukan asik riset sendiri terus tapi nggak menjawab pergumulan gitu ya. Itu sesuatu yang penting gitu. Jadi kaitan antara riset, pengajaran dan problema di dalam masyarakat. Ya. Aula John Calvin yang berkapasitas 1.000 kursi hampir dipenuhi oleh para hadirin yang terdiri atas senat akademik, mahasiswa, pendeta, tamu undangan, jemaat, dan perwakilan dari lembaga mitra. Dari Jakarta, Rizky Hwal, iNews melaporkan.